Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab 2 tentang termokimia. Nah, ada beberapa istilah yang harus kamu ketahui di bab 2. Yang pertama adalah tentang sistem dan lingkungan. Nah, kita akan banyak membahas tentang istilah sistem dan lingkungan. Kamu harus tahu dulu pengertian dari sistem dan lingkungan itu sendiri. Sistem adalah semua yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, untuk di kimia itu adalah reaksi yang terjadi, itu dinamakan sistem. Sedangkan lingkungan adalah semua yang berada di luar sistem, itu namanya lingkungan. Jadi kayak kita ngecek suhu tangan kita dan di luar selain reaksi itu namanya adalah lingkungan. Nah, di sini kita lihat sistem itu ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Kita bahas satu-satu. Untuk yang sistem terbuka yang ini, kamu perhatikan sistem terbuka itu seperti kita menyimpan air panas di dalam botol yang terbuka. Kamu lihat di sini ada perpindahan panas, jadi kalor bisa keluar dari sistem, bisa masuk ke sistem. Selain itu juga ada uap air atau debu-debu atau apa gitu ya yang bisa keluar masuk. Jadi baik materi ataupun kalor itu dapat keluar masuk untuk di sistem terbuka. Nah, lain halnya dengan yang sistem tertutup. Kalau sistem tertutup seperti kita menyimpan air di botol yang tertutup, air panas di botol yang tertutup. Panas masih bisa keluar masuk, kita masih bisa merasakan panasnya air yang ada di dalam botol. Dan tapi kita tidak bisa melihat uap air yang keluar. Jadi tidak ada uap air yang keluar ataupun yang masuk. Itu sistem tertutup. Jadi hanya kalornya saja yang dapat berpindah. Nah, berbeda halnya dengan sistem terisolasi. Sistem terisolasi itu baik panas, baik kalor maupun uap air, materi itu tidak bisa berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya dari lingkungan ke sistem. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar dilambangkan dengan delta H0. Di atasnya ada derajatnya. Nah, kita sepakati dulu kalau keadaan standar yang dimaksud yaitu adalah pada suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Jadi keadaan standar yang dimaksud di perubahan entalpi itu adalah begitu. Nah, yang diminta adalah bagaimana sih reaksi pada perubahan entalpi pembentukan standar. Misalkan dikasih contoh, ada soalnya hanya menuliskan delta HF0 itu NH4Cl sama dengan min 314,4 kilojoule per mol. Nah, hanya menuliskan seperti itu saja. Kamu diminta untuk menuliskan bagaimana persamaan termokimianya. Nah, sebelum kita membahas itu, kita lihat dulu pengertian dari perubahan entalpi pembentukan standar. Pengertiannya adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Jadi, kalau terbentuk senyawa ini, nanti kamu harus cari unsur-unsur yang paling stabilnya itu seperti apa. Nah, terus kamu bisa perhatikan di sini. Ada delta H sama dengan negatif 314,4 kilojoule per mol. Kalau tandanya negatif, artinya sistem tersebut menghasilkan energi. Dan jika sistemnya menghasilkan energi atau delta H-nya negatif, maka disebut reaksi eksoterm. Kebalikannya, jika delta H-nya positif, artinya sistem menyerap energi dari lingkungan.
makanya delta H-nya menjadi positif, dan itu namanya adalah reaksi endoterm. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang reaksi eksoterm dan endoterm pada bab selanjutnya. Nah, dari sini kita perhatikan kalau NH4Cl itu terdiri dari unsur N, nitrogen, H, hidrogen, dan Cl, klor. Nah, kamu tahu kalau unsur-unsur tersebut tidak bisa berada bebas di alam, harus membentuk unsur diatomik, itu lebih stabil. Sehingga nanti reaksinya menjadi N2 ditambah H2 ditambah Cl2 menjadi NH4Cl. Jangan lupa kalau di sebelah kanannya kamu harus menuliskan delta HF0 sama dengan angkanya tinggal kamu cantumkan min 314,4 kilojoule per mol. Jadi si angka itu kamu tidak perlu hafalkan karena nanti ada di soal. Nah, setelah ini belum selesai. Kamu perhatikan tadi pengertiannya adalah pembentukan 1 mol senyawa. Artinya NH4Cl itu koefisiennya tidak boleh lebih dari 1. Nah, sekarang tinggal kamu setarakan yang sebelah kiri. Di sini kan N-nya hanya 1, sedangkan di sebelah kiri N-nya ada 2. Maka di sini harus dikasih koefisien setengah agar N-nya jumlahnya jadi 1. Terus kamu perhatikan H di sebelah kanan ada 4. Nah, di sebelah kiri ada 2, berarti tinggal kamu tambahkan koefisien 2. Yang Cl juga sama, Cl-nya sebelah kanan 1, berarti tinggal kamu tambah koefisien setengah. Ini baru selesai. Jadi persamaan termokimianya adalah setengah N2 ditambah 2H2 tambah setengah Cl2 menjadi NH4Cl. Delta HF-nya sama dengan min 314,4 kJ per mol. Untuk selanjutnya itu tentang perubahan entalpi peruraian standar. Untuk perubahan entalpi peruraian standar itu adalah kebalikan dari perubahan entalpi pembentukan standar. Kamu bisa perhatikan kalau yang pembentukan standar itu senyawa yang diinginkan ada di sebelah kanan tanda panah. Sehingga maksudnya unsur-unsur menjadi senyawa yang diinginkan, makanya disebut pembentukan. Sedangkan untuk peruraian, senyawanya ada di sebelah kiri. Sehingga kalau saya tulis pasti soalnya delta HD0 NH4Cl itu tandanya berubah. Jadi asalnya negatif 314,4 jadi positif 314,4 kJ per mol. Nah, berarti reaksinya pun kita balik saja. Jadi NH4Cl menjadi setengah N2 tambah 2H2 tambah setengah Cl2. Jangan lupa dituliskan delta HD0 sama dengan positif 314,4 kJ per mol. Begitu. Jadi untuk reaksi peruraian dan pembentukan hanya beda letak saja, tinggal kamu balik. Nah, yang terakhir adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta HC0. Nah, untuk delta HC0 di situ ada kata-kata pembakaran. Harus kamu ingat kalau semua yang dibakar itu artinya direaksikan dengan oksigen. Sehingga apapun senyawanya, kamu harus mereaksikannya dengan oksigen. Di sini senyawanya CH3OH. Maka CH3OH kita tambahkan O2. Menjadi apa? Nah, itu yang harus kamu prediksi hasil reaksinya nantinya apa. Harus diingat jika hidrokarbon atau senyawa organik yang terdiri dari atom C, H, dan O dibakar dengan oksigen, maka hasilnya selalu CO2 dan H2O.
tinggal kamu setarakan. Ingat CH3OH-nya karena di sini dalam keadaan standar harus per mol. Di sini ada satuannya per mol, artinya si ini koefisiennya harus 1. Tidak boleh lebih dari 1. Kita perhatikan di sini C-nya ada 1, di sebelah kanan juga ada 1, berarti sudah. Di sini H-nya ada 4. 3 dijumlahin dengan 1, 4. Maka di sini harus ditambah koefisien 2. Lalu kamu perhatikan di sini O-nya 2, 4. Di sini ada 4. Sedangkan di sini hanya ada 3, berarti kurang 1. Nah, supaya ada 4, maka di sini harus kamu tambahkan koefisien 3/2. 3/2 di sini hasilnya 3 tambah 1 di sini jadi 4, sama dengan yang di sebelah kanan. Jadi bagaimanapun caranya, mau itu pecahan pokoknya harus jumlahnya harus sama antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Jangan lupa diberikan keterangan delta HC0 sama dengan min 638,5 kJ per mol sesuai dengan yang diketahui di soal. Begitu, sekian tentang perubahan entalpi standar. Oke, nanti kita akan membahas tentang bagaimana diagram untuk eksoterm dan endoterm. Nah, ini adalah grafik untuk reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, sebelumnya sudah disinggung sedikit tentang eksoterm dan endoterm. Pengertian dari eksoterm itu adalah reaksi yang menghasilkan energi atau delta H-nya sama negatif, tandanya negatif. Atau bisa juga disebutkan kalau energi dari sistem akan keluar ke lingkungan sehingga lingkungan akan merasakan panas. Ciri-cirinya adalah kita sebagai lingkungannya bisa merasakan panas. Contohnya pada reaksi pembakaran, pada saat menyalakan api unggun kita merasakan panas. Nah, artinya energi dari sistem yaitu api unggunnya itu masuk ke tubuh kita atau dirasakan tubuh kita sebagai lingkungannya. Maka delta H atau kalor dari sistem itu sendiri berkurang karena pindah ke lingkungan. Di sini contohnya reaksi antara H2 ditambah setengah O2 membentuk H2O liquid. Itu diketahui di data kalau delta H-nya negatif 285,5 kJ. Artinya ketika H2 bereaksi dengan O2 membentuk H2O liquid, itu sistem akan mengeluarkan kalor sebanyak negatif 285,5 kJ. Gitu. Nah, sekarang endoterm kebalikannya. Jadi untuk reaksi endoterm diagramnya seperti ini. Panahnya ke atas dan delta H-nya positif. Artinya reaksi itu menyerap kalor dari lingkungan. Dengan kata lain, kalor berpindah dari lingkungan ke sistem sehingga delta H-nya positif atau energi dari sistem itu bertambah. Di sini contohnya ketika H2O liquid itu menjadi H2O gas, maka sistemnya akan menyerap kalor. Nah, biasanya kita sebagai lingkungan kebalikannya dari yang eksoterm tadi. Yang endoterm ini kita biasanya merasakan rasa dingin. Misalkan ketika hand sanitizer, alkohol ke tangan kita merasakan dingin. Nah, artinya hand sanitizer atau alkohol itu menyerap kalor dari tangan kita dan delta H-nya menjadi positif. Begitu. Sekian penjelasan tentang termokimia, mudah-mudahan dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.